Jadi di situ kami disuruh membuat dena. Biayanya waktu itu sekitar puluhan lah. Tapi kami berusaha. Apapun ya, untuk sekolah ini ya Bu ya? Iya, demi sekolah ini. Dengan berat hati akhirnya memutuskan untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Kembali bersama saya di Seharian di Jurnalis Pos Belitung. Nah, saat ini saya sedang berada di area TK Stania yang berada di Desa Air Ketekok, Tanjung Pandan, Belitung. Di mana kita ketahui TK Stania ini merupakan salah satu TK yang terkendala dalam pengurusan izin operasional sejak tahun 2022. Dan diketahui pula bahwa ada 35 TK PAUD di Kabupaten Belitung yang terkendala izin operasional. Nah, kita akan saksikan, lihat bersama-sama bagaimana kondisi sekolah Stania ini, dan kita akan wawancara ke dalam. Yuk. Terdapat 35 sekolah TK dan PAUD di Kabupaten Belitung sekarang ini mengalami kendala untuk pengurusan izin operasional. Kendalanya di salah satu poin persyaratan, yaitu harus menampilkan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Untuk mengurus PBG sendiri, tak sedikit budget yang harus dikeluarkan, yaitu mencapai puluhan juta rupiah lantaran harus menggunakan konsultan dalam proses pembuatan izin. Pemerintah Kabupaten Belitung, dalam hal ini PJ Sekda Kabupaten Belitung Marzuki, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian atau DPMP TSPP, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sudah melakukan rapat. Namun, hasil rapat tersebut belum mendapatkan hasil yang memuaskan alias belum ada solusi yang tepat. Apalagi izin operasional TK dan PAUD di Belitung ini sebagian sudah habis izin operasional. Ada yang terhitung dari tahun 2019. Namun, sebagian sekolah-sekolah tersebut masih tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar. Hal ini tak bisa dibiarkan begitu saja, lantaran bisa menjadi ancaman bagi dunia pendidikan TK dan PAUD di Kabupaten Belitung. Apabila terus dibiarkan, tak penutup kemungkinan puluhan sekolah tersebut akan tutup sepenuhnya. TK Stania di Desa Air Ketekok, Tanjung Pandan, Belitung sudah berdiri sejak tahun 1984. Sekolah ini kini sudah habis masa izin operasional sejak tahun 2022 lalu. Hingga sekarang pengurus yayasan maupun guru masih terus berusaha untuk mengurus izin operasional sekolah. Hanya saja terkendala pengurusan PBG. Mereka berharap pemerintah daerah setempat bisa memberikan kebijakan ataupun solusi yang pasti untuk sekolah tersebut. Mengingat ada puluhan murid yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Saya saat ini sedang berada di TK Stania, Desa Air Ketekok, Tanjung Pandan, Belitung. Sudah bersama saya Ibu Kepala Sekolah TK Stania yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Belitung, yaitu Ibu Herawati. Ya, betul ya Bu namanya Bu? Betul. Nah Bu, kita ketahui kan memang saat ini kan 33 sekolah di Belitung ini terkendala dengan izin operasional untuk perpanjangan. Iya. Padahal sekolah-sekolah ini sebelumnya memang sudah ternilai sudah tua lah ya Bu ya, sudah lama, yang memang lahir dari tahun 80-an. 84. Nah, sekolah ini 1984. Berarti dari zaman Timah ya Bu? Zaman Timah. Sudah berapa generasi kepala sekolah Bu? Waduh, enggak, kepala sekolahnya dua Bu. Ibu Rohani Mansur dengan Ibu Herawati. Nah Bu, ini kan ternilai tua dengan ada kebijakan baru pemerintah ini yang mengharuskan izin operasional TK PAUD itu harus menggunakan izin yang cukup berat ya Bu. Iya. Gimana menurut Ibu? Menurut kami, menurut saya sebagai kepala sekolah TK Stania, memang merasa berat sekali gitu. Soalnya kita udah mengurus ke dinas satu pintu. Setelah itu habis di satu pintu itu ke PUPR, ke kantor PUPR.
Setelah di situ selesailah buat surat apa itu Syarat-syarat izin syarat-syaratnya operasional, udah ya. lengkap gitu Pak ya, udah lengkap. Terus kembali lagi ke satu pintu. Terus satu pintu itu mau satu lagi persyaratan, yaitu pembuatan apa itu PBG ya Bu ya? PBG. Yang dulu disebut dengan IMB ya, izin mendirikan bangunan. Kalau sekarang namanya PBG. Itu yang menjadi beratnya Bu. Iya. Jadi di situ kami disuruh membuat denah bangunan. Bangunan sekolah. Disitulah kami merasa berat sekali ya Bu. Kendalanya berat sekali. Karena kalau sekolah sendiri yang ngurus nggak mungkin kemungkinan. Nggak mungkin. Soalnya dengan biaya bukan sedikit gitu. Ya. Dengan biaya yang lebih puluhan besar. Juta ya Bu ya katanya Bu ya. Karena ini harus pakai konsultan ya informasinya. Iya, harus pakai konsultan. Dengar-dengar kemarin biayanya gimana Bu? Biayanya waktu itu sekitar puluhan lah. 25 juta ke atas ya Bu ya katanya. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kita sekolah ya tahu sendiri. Ya. Iya. Itu menjadi salah satu kendala izin operasional yang saat ini ada 33 sekolah di Belitung terkendala untuk pengurusan PBG ataupun IMB yang memang nilainya ketika diakumulasi itu mencapai 25 juta ke atas karena menggunakan konsultan baik itu untuk perizinan denahnya, kemudian sketsa dan segala macam. Nah Bu, pernah Ibu kan salah satu sekolah yang pernah mencoba ya Bu ya, mengurus izin itu. Iya. Nah itu menjadi kendalanya PBG tadi ya Bu ya. PBG. Nah gimana Bu setelah Ibu cerita sedikit bagaimana lelahnya ketika mengurus itu Bu? Pertama saya datang ke dinas satu pintu. Diberilah persyaratan untuk melengkapi untuk itu. Setelah saya lengkapi, sudah lengkap, terus saya pergi ke kantor PU. Di situ disuruh melengkapi lagi persyaratan. Nah, setelah itu saya udah saya lengkapi. Saya pergi lagi ke satu pintu itu, ternyata yang satu itu yang surat izin bangunan itu. Nah, terkendala di situ. Berapa lama kira-kira Ibu waktunya mengurus surat itu Bu? Waktunya kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu untuk mengurus surat itu. Tapi belum termasuk PBG ya Bu ya? Belum. Baru sebatas syarat-syarat yang umumnya saja. Iya, yang umumnya saja. Oke. Nah Bu, setelah ini ketika kira-kira Ibu masih akan melanjutkan menguruskan izin itu atau bagaimana nih kira-kira? Iya, kami akan teruslah sedapat mungkin. Nah, tapi kalau dengan biaya segitu kita tidak sanggup ya? Tidak sanggup. Tapi kami berusaha. Apapun untuk sekolah ini ya Bu ya? Iya, demi sekolah ini. Nah, sini muridnya ada berapa Bu? Sekarang alhamdulillah 44 orang muridnya. Iya, dengan jumlah guru berapa? 5 orang. 5 orang. Termasuk saya. Termasuk Ibu. Iya. Jadi guru juga. Merangkap jadi Bu. Merangkap. TK merupakan salah satu sekolah yang di usia dini ya, yang digerakkan oleh orang tua, dititipkan kepada guru ataupun tenaga pendidik yang memang kita ketahui kalau di Belitung ini gajinya kira-kira berapa Bu? Kadang gimana ya? Gak apa-apa Bu, cerita saja. Sekitar ya 400-500 ribu satu bulan ya Bu ya? Iya. Itu pun kadang telat ya? Aduh, tergantungkan ini komite sekolah. Berarti memang betul-betul sosial? Ya, sosial.
Sedangkan dalam izin operasional yang Bu, TK ini kan 2022 ya Bu ya, habis izin operasional yang kemarin. Iya. Jadi direkomendasikan masih Dinas Pendidikan untuk terus melaksanakan kegiatan pendidikan. Iya. Oh, berarti. Nah, harapan Ibu nih ke depan seperti apa kira-kira Bu, agar izin operasional itu tetap keluar dan TK ini tetap berjalan seperti biasanya? Iya. Kami mengharapkan supaya izin operasional itu dipermudah gitu. Dipermudah agar supaya kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai sekolah ini ditutup. Jangan sampai sekolah ini terkendalanya izin operasional itu. Oke. Termasuk sekolah-sekolah yang lain gitu. Ada di pikiran benakan Ibu ketika izin operasional itu tidak terpenuhi ataupun tidak bisa, sekolah ini akhirnya akan ditutup, pernah nggak di bayangan Ibu seperti itu? Bayangan saya sih mungkin bisa tidak gitu ya. Iya. Nah, karena sekarang ini saya terus berjuang untuk mendapatkan izin operasional itu. Masih terus berjuang. Masih terus berjuang. Siap. Mudah-mudahan Tribuners dan sahabat Pos Belitung ada solusi yang terbaik untuk izin operasional PAUD dan TK di Belitung ini. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Nah, Tribuners dan sahabat Pos Belitung, saya saat ini sedang berada di pintu masuk TK Trisula, di mana TK ini memang kayaknya TK paling tua nih di Belitung. Itu berdiri tahun 1995 dan ini sudah tutup tahun kemarin dan sudah tidak beroperasional lagi. Kita akan lihat ke dalam. Kami juga sempat mendatangi sekolah TK dan PAUD yang sudah tutup. Pihak yayasan memutuskan menutup sekolah tersebut lantaran salah satu poinnya tak bisa memiliki izin operasional, yaitu TK Trisula. TK yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kota, Tanjung Pandan, Belitung ini telah tutup sejak tahun 2024 lalu. Padahal sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1955. Tim Pos Belitung sempat melihat bangunan TK dan PAUD tersebut. Hanya tersisa bangunan yang kosong dengan sejumlah kelas yang masih utuh. Terlihat di dalam kelas masih banyak peralatan untuk keperluan mengajar dan belajar tersimpan rapi di setiap ruangan kelas. Nah, Tribuners dan sahabat Pos Belitung, inilah kondisi TK Trisula yang memang sudah tutup sejak tahun 2024 kemarin. Kita bisa lihat kondisinya seperti ini, sudah tidak terurus. Terdapat sekitar 1, 2, 3, 4 ruangan, 5 ruangan dan dipenuhi dengan semak belukar. Kita akan intip ke dalam. Masih ada sejumlah peralatannya, itu seperti kursi, meja, papan tulis juga masih ada. Kemudian juga kita akan lihat di sini nih, meja-meja guru juga masih tersedia, hanya tidak terurus ya. Dan dipenuhi dengan semak belukar nih Tribuners. Baik Tribuners dan sahabat Pos Belitung, saya saat ini bersama dengan salah satu pengurus Yayasan Trisula, Ibu Istanti Safitri, yang memang kita ketahui sekolah Trisula ini ataupun TK PAUD Trisula ini tutup mengalami beberapa kendala yang salah satunya memang izin operasionalnya habis, dan
sudah tutup sejak tahun 2004 kemarin. 2024. Oke. Nah, Bu Sapitri, bisa diceritakan ini sekolah Trisula ini tahun berapa kira-kira hadir di Belitung? Iya. Kalau tahun itu saya sendiri lahir tahun 70 ya. Artinya sebelum tahun 70 TK ini sudah ada. Ya. Lokasi TK itu sendiri ada di Padang Miring dulu itu. Padang Miring tuh Area Gedung yang Nasional, jadi sekarang jadi panggung depan Gedung Nasional itu. Nah, kemudian baru pindah ke lokasi yang sekarang di belakang Gedung Wanita. Ya. Atau di belakang Dukcapil sekarang. Nah, itu artinya saya sendiri umurnya udah 54 tahun Berarti gitu ya. tahun 60-an ya Berarti sudah tahun hadir. 60-an dan artinya sudah menghasilkan lulusan TK Trisula itu Jutaan lah Bu ya. Iya, Kalau itu. sangat banyak gitu ya, dan mungkin sudah menjadi pejabat mungkin sekarang, iya. bisa jadi siapapun itu kayak gitu. Nah, Bu, TK ini kan sudah mungkin tertua ya di Belitung ya Bisa Bu ya. jadi tertua di Belitung. Itu juga sudah menghasilkan jutaan lah anak didik yang Anak dari situ, dan kemarin tiba-tiba nih sangat mengejutkan nih kan tutup di tahun 2024. Iya, betul. Nah, ini kendalanya apa Bu kira-kira? Iya. Jadi yang jelas mungkin kendala pertama banyak TK lain yang diminati mungkin gitu ya. Kita sadar diri bahwa sudah puluhan tahun mungkin TK kita belum ngasih apa ya namanya fasilitas yang sangat baik mungkin bagi pilihan bagi ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anaknya gitu ya. Tapi yang paling agak sulit bagi kami ketika guru maupun kepala sekolahnya ini kemudian mengambil pilihan tidak bisa melanjutkan kerjasama dengan kami. Ya, artinya ada pilihan-pilihan bagi mereka untuk ngajar di tempat lain seperti itu. Jadi ketika di fase akhir sekolah ini masih jalan waktu itu, kita semakin menurun. Jadi misalnya dari satu kelas yang berisi 30 orang, terus kemudian akhirnya 20, makin lama makin turun jadi 10. Ya. Jadi tinggal akhirnya yang terakhir itu hanya 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang siswa ya Bu ya. 5 orang siswa. Dan ini yang namanya sekolah swasta ya, karena Di TK bawah Trisula yayasan ya, hanya di bawah yayasan. Kita memang kesulitan untuk menyelenggarakan pendidikan itu sendiri, karena bagaimanapun pendidikan terselenggara dari hasil SPP atau uang yang diperoleh dari murid itu sendiri. Nilainya kecil sekali berarti Bu. Nilainya jauh sangat kecil ya. Kalau disebut ada bantuan pemerintah juga seadanya ya. Mungkin spesifik saya juga nggak bisa detailin gitu apa aja sih bantuan dari pemerintah. Nah, ini ketika kami akhirnya udah nggak bisa mempertahankan bagaimana caranya mempertahankan sekolah itu, sekolah itu, kita kemudian membuat, ya kita juga konsul lah ya dengan pemerintah, kemudian kita sampaikan bahwa kami kesulitan begini-begini, ya mereka juga ya sudah gitu, tidak berusaha membantu lagi apa ya gitu misalnya. Jadi ya kami pun dengan berat hati akhirnya memutuskan untuk menutup. Meskipun pada saat itu ada juga misalnya, kita coba tutuplah tahun ini, siapa tahu tahun depan buka lagi. Tapi ternyata dari pihak Dinas Pendidikan bilangnya itu harus diurus segera karena nggak bisa putus gitu, waktu kegiatan mengajarnya tidak boleh putus. Iya, perizinan kalau nggak salah. Perizinan ya Bu ya. Perizinan itu nggak boleh putus, karena kalau putus itu dianggap mengulang kembali, mungkin seperti itu ya pemikiran saya. Dan mengulang kembali ini mungkin terkait ke
perizinan operasional yang dia harus ulang lagi. Mungkin itu yang saya nggak tahu kalau apakah itu akan jadi polemik juga sekarang terhadap pendirian sekolah di tempat lain. Yang jelas kami aja yang sudah puluhan tahun ya, biasanya orang puluhan tahun makin bagus makin gitu meningkat, ya, Bu, ya. makin meningkat gitu. Tapi karena kita juga sekolah swasta yang benar-benar bertumpunya kehidupannya itu di apa namanya, kalau pendidikan kan nggak boleh dibisnisin gitu ya. Kegiatan sosial intinya, Bu. Ya, ini yayasan sosial, dan yayasan sendiri hanya punya karena ini yayasan pendidikan hanya punya satu sekolah ini, hanya punya satu TK Trisula ini. Trisula itu ya, Bu. Meskipun sebetulnya banyak alumni ya yang kita bisa minta support, cuman ya kita juga nggak ada namanya ikatan alumni, kan nggak mungkin kita juga istilahnya ngemis-ngemis ke alumni begitu ya. Ini hanya masalah kesadaran aja seperti itu. Nah, Bu, ada nggak rencana mungkin nanti ya, Bu ya, membangun TK Trisula itu lagi? Ya kalau niat sih kita tetap ada ya, artinya ini sebuah lembaga pendidikan yang saat ini baik kita di Belitung maupun di Indonesia itu pendidikan pertama di luar rumah itu kan harus yang udah prioritas gitu, utama ya. Artinya mungkin kalau kita cerita dengan alumni itu mereka pasti udah yang menganggap mungkin terbentuknya mereka bisa belajar atau semangat motivasi belajar itu mungkin gara-gara duduk di bangku sekolah gitu. Ada orang yang nggak sekolah di TK, dia langsung loncat SD, beda mungkin hasilnya. Apalagi ini TK mungkin tahun 70-an nggak semua orang mau sekolah TK. Tapi saat itu banyak yang orang tua murid yang tetap anaknya sekolah TK. Apalagi sekarang gitu. Sekarang tuh malah bukan TK lagi, PAUD begitu kan, lebih cepat lagi pendidikan yang saya rasa pemerintah prioritas sekali pendidikan itu yang utama gitu. Dengan program-program misalnya program-program sehat, program-program makan sehat dan sebagainya, ini saya pikir udah harusnya jadi prioritas utama. Dan kami juga sedih gitu ya, artinya gimana lah caranya supaya kita bisa melanjutkan TK ini tetap gitu sampai berikutnya. Nah, begini Bu, sekarang kan kita masih dengan hebohnya isu 35 sekolah TK PAUD di Belitung ini kan terkendala soal izin operasional yang memang pengurusan izin itu luar biasa dan memiliki nilai yang saya anggap tinggi ya, Bu. Saya anggap tinggi untuk sebuah bangunan ataupun izin operasional. Nah itu menurut Ibu seperti apa, Bu? Iya, artinya kalau misalnya pemerintah prioritas terhadap pendidikan ya, terutama di saat ini gitu, berarti pemerintah juga harusnya punya kebijakan-kebijakan untuk bagaimana caranya tumbuh gitu sekolah-sekolah ini hadir. Artinya benar-benar dirangkul bahwa ada banyak tadi yayasan kah, kemudian lembaga swasta kah yang ingin menyelenggarakan pendidikan seperti ini. Jadi nggak ada hambatan mereka ini harus kemudian sangat sulit begitu ya mendapatkan izin itu ya, Bu? Iya, terhadap izin tersebut. Jadi kita mestinya malah dipermudah ya, dipermudah seperti itu. Karena pendidikan begitu. Ini amanat undang-undang. Betul. Undang-undang 45 malah ya, nggak salah seperti itu. Bukan hanya peraturan-peraturan yang lain seperti itu. Saya rasa itu yang paling utama. Jadi jangan dikecilkan karena ini hanya TK gitu kan. Kita hanya prioritas SD, SMP, SMA. Padahal TK itu terbentuknya anak itu harusnya memang dari sejak dini. Ya, gitu. prasekolah namanya sekolah. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tribuners, itu tadi bagaimana perbincangan saya dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Tribuners dan sahabat Pos Belitung, saya saat ini sedang dengan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Ibu Yayan Afrianti. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah Bu, sekarang ini kan sedang heboh soal izin operasional sekolah yang memang menjadi kendala 3 sekolah PAUD di Kabupaten Belitung, TK PAUD maksudnya. Nah yang menjadi kendala ini sejak beberapa tahun belakang. Nah, Ibu, secara keseluruhan kita di Belitung ini berapa sih Bu jumlah TK PAUD yang beroperasional maupun atau yang terdaftar lah di Dinas Pendidikan? Kalau jumlah PAUD, kalau kami menyebutnya PAUD, itu layanannya TK, ada yang KB, ada yang TPK. Jadi jumlah keseluruhan itu 101 untuk saat ini, di mana di dalamnya juga ada TK negeri dan yang di bawah Kemenak, yang izin operasionalnya di bawah Kemenak. Termasuk yang yayasan yang Iya, swasta juga ya? Swasta juga. 101. Nah, dari 101 itu Bu, berapa sekolah yang izin operasional yang menjadi kendala sampai saat ini? Yang terdata sampai hari ini itu ada 35. 35 ya? Iya. Itu yang terdata masih mengurus izin operasional atau mereka sudah tutup karena terkendala izin operasional? Untuk yang itu yang terkendala 35, izin operasionalnya, jadi yang sudah habis izin operasionalnya. Gitu. Yang 35. Tapi yang tutup karena persoalan izin operasional ada nggak begitu? Ada 3 TK, ada 3 PAUD, 3 TK PAUD, ya? dan KB, dan juga TPA yang sudah tutup. Salah satunya karena izin operasional yang mereka Ya, tidak mampu untuk mengurusnya, Bu. Iya. Nah, Bu, sekarang ini kan sudah sejak kapan, Ibu, kira-kira persoalan izin operasional ini menjadi pemicu bagi pendidikan di Belitung? Permasalahan izin operasional ini memang sudah timbul sejak tahun 2019 dengan diberlakukannya ketentuan mengenai perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yang salah satunya juga diteruskan dengan terbitnya Permendikbud 25 tahun 2018 dari Kemendikbud, di mana salah satu persyaratan di dalam Permendikbud tersebut adalah harus adanya IMB kalau waktu itu. Nah, PBG kalau sekarang? Kalau sekarang PBG. Nah, mengingat PAUD kita ini ya sebenarnya banyak yang bukan secara finansial kuat, sehingga mereka kesulitan untuk pengurusan IMB tersebut. Nilainya juga cukup besar nih Tribuners. Kalau ngurus itu kalau nggak salah kemarin dari hasil pembicaraan itu sekitar 20 juta ke atas ya Bu ya untuk biaya konsultan. Tergantung luasan bangunan, Sekolah. ya tergantung luasan bangunan. Jadi kalau dari beberapa teman kemarin yang sudah melakukan pengurusan itu berkisar ada yang ditetapkan 6,5 juta, ada yang 10 juta, itu yang menjadi beban yang berat bagi kawan-kawan PAUD di Kabupaten Belitung, karena juga banyak mereka yang Kerja sosial, Bu. lebih banyak mengharapkan amal jariah begitu. Ya, kawan-kawan di PAUD memang bervariasi untuk honor, ada yang 300.000, ada yang 500 Per bulan ya? Iya, per bulan. Bukan per hari ini. Nah, kalau misalnya 6 juta rupiah itu merupakan nominal yang besar bagi mereka. Gitu. Nah Bu, begini, itu kan ada yang sudah terkendala izin operasional sejak tahun 19 sampai sekarang ya Bu ya. Ada 35 sekolah tadi totalnya. Nah itu sekarang nih kan sebagian mereka kan masih beroperasi dalam secara pendidikan. Iya. Nah itu kebijakan dari itu memang kita akan terus seperti ini atau gimana dari Dinas Pendidikan? Jadi memang secara legal ya, kalau misalnya izin operasional itu sudah habis, harusnya memang sudah tidak beroperasi. Tapi ya tidak mungkin pula kita membiarkan anak-anak kita untuk tidak bersekolah gitu. Jadi kami sebenarnya dari Dinas Pendidikan sudah melakukan berbagai upaya, termasuk kami sudah berkoordinasi ke Dinas Satu Pintu, dan juga kami sudah pernah bersurat gitu yang kami sampaikan ke Dinas Satu Pintu.
mengenai permasalahan-permasalahan ini, tapi belum menemukan solusi. Kemudian kemarin dari kelompok kerja kepala PAUD, mereka bersurat ke DPRD dan alhamdulillah mendapat tanggapan, sehingga dari DPRD juga kemarin sudah melakukan studi komparasi ke Kota Depok dan juga langsung ke Direktorat PAUD, karena yang melaporkan ini kan dari K3 PAUD, kelompok kerja kepala PAUD, di mana juga mendapat dukungan dari organisasi mitra PAUD, Himpaudi dan IGPKI. Nah, jadi mereka menyampaikan ke wakil rakyat untuk mohon penyelesaian Kebijakannya, masalah ini. Artinya begini nih Tribuners, ketika 35 sekolah ini, satu sekolah 50 anak didik, berarti ada sekitar 700 anak didik ya Bu. Yang kemungkinan ketika terburuknya ketika sekolah itu ditutup ya 700 anak didik itu nggak tahu kemana. Nah, gitu ya Bu ya kira-kira ya Bu. Ya. Harapan Ibu mungkin bagaimana mungkin ada kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk izin operasional ini agar sama-sama bisa terrealisasi. Berdasarkan apa yang kemarin kami ikuti, yaitu dengan mendampingi Komisi 3 dan juga pada saat itu Ketua DPRD ikut langsung di dalam kegiatan studi komparasi ke Kota Depok dan juga ke Direktorat PAUD, disampaikan bahwa peraturan-peraturan mengenai perizinan untuk OSS atau perizinan berusaha itu sebenarnya sudah tidak berlaku, sehingga untuk ketentuan perizinan untuk pendidikan ini dikembalikan ke peraturan menteri yang mengaturnya seperti itu. Nah, harapan kami di Dinas Pendidikan juga dapat dikembalikan untuk di Kabupaten Belitung ini dikembalikan berpijak ke peraturan menteri yang mengaturnya. Seperti untuk PAUD itu Permendikbud nomor 84 tahun 2014 begitu, persyaratan-persyaratan mengenai perizinan di satuan PAUD, di mana kalau berdasarkan Permendikbud tersebut itu tidak ada persyaratan untuk PBG. Namun ini tentunya memerlukan kajian yang lebih lanjut. Nah, harapan kami yang jelas jangan sampai terkendala, karena balik lagi kalau misalnya izin operasionalnya sudah habis itu kan seharusnya tidak beroperasi. Jangan sampai menimbulkan kendala untuk baik secara pertanggungjawaban di sekolah, kemudian kendala-kendala yang lain gitu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan. Nah, Tribuners, itu tadi wawancara saya dengan Kepala PAUD, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung, Ibu Yayan Afrianti. Terima kasih Bu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.